ancaman langsung untuk Bellingham, perang satu posisi memanas di Madrid. Real Madrid tampaknya bakal menghadapi salah satu persaingan internal terpanas musim ini, di mana posisi playmaker dalam skema Jose Mourinho hanya cukup untuk satu orang, antara pemain asal Turki Arda Güler dan pemain Inggris Jude Bellingham. Menurut surat kabar Spanyol, Mundo Deportivo, pelatih asal Portugal itu, sesuai dengan ide-ide barunya, mengandalkan dua pemain di posisi gelandang serang di belakang Kylian Mbappe, sebagai penghubung utama antara lini tengah dan lini serang. Sebuah peran yang pada awalnya tampak nyaris pasti dipesan untuk Bellingham. Namun, persamaan itu berbalik sepenuhnya selama masa persiapan musim baru. Sementara Bellingham terlambat bergabung dengan latihan setelah tampil di Piala Dunia, Arda Güler memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal dan mencuri perhatian sebagai salah satu pemain terbaik tim dalam laga-laga pramusim. Mourinho awalnya mencoba bintang Turki itu sebagai gelandang, sebelum mendorongnya ke posisi gelandang serang, di mana ia tampil cemerlang secara mencolok dan menyuguhkan penampilan yang melampaui semua ekspektasi, sehingga menempatkannya di garis terdepan saat ini. Menurut indikasi terakhir, Güler memiliki keunggulan untuk menjadi starter menggeser Bellingham dalam laga pembuka Real Madrid di Liga menghadapi Espanyol pada 22 Agustus. Sehingga pemain Inggris itu dituntut untuk mengeluarkan usaha ganda jika ingin merebut kembali tempatnya dan mengambil posisi dari pemain Turki yang sedang bersinar tersebut. Komposisi pertahanan terbaik Real Madrid jelang musim 2026 hingga 2027. Real Madrid memasuki musim 2026 hingga 2027 dengan prioritas memperkuat sektor pertahanan setelah 2 musim tanpa trofi besar. Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mendapat mandat untuk merapikan lini belakang yang kerap menjadi pekerjaan rumah Los Blancos. Dalam 2 musim terakhir, 6 pemain bertahan baru telah direkrut: Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Marc Cucurella, Ibrahima Konate, dan Denzel Dumfries. Namun, sejumlah cedera membuat opsi rotasi tidak seleluasa yang diharapkan. Untuk laga pembuka La Liga, susunan paling kuat mengarah pada Alexander-Arnold, Konate, Huijsen, dan Cucurella. Komposisi ini memadukan kreativitas, kecepatan, pengalaman, dan kemampuan bertahan untuk menghadapi persaingan panjang musim ini. Alexander-Arnold tetap menjadi andalan di sisi kanan meski musim debutnya di Madrid belum sepenuhnya mulus. Bek Inggris tersebut mencatat 5 assist dan menutup musim lalu dengan performa yang lebih meyakinkan. Dumfries tersedia sebagai alternatif dengan profil bertahan yang lebih kuat. Akan tetapi, kemampuan Alexander-Arnold dalam menciptakan peluang membuatnya sulit dicadangkan sejak awal musim. Duet bek tengah diperkirakan diisi Huijsen dan Konate karena Raul Asensio serta Eder Militao masih dalam proses pemulihan cedera. Situasi ini membuka jalan bagi kombinasi baru di jantung pertahanan. Huijsen mengamankan kepercayaan setelah pramusim yang solid. Dalam 2 laga yang ia mulai sebagai starter, Madrid membukukan 2 clean sheet dan sang bek turut mencetak gol melawan Schalke. Konate datang setelah musim terakhir yang kurang meyakinkan bersama Liverpool. Kondisi tersebut menjadi peluang baginya untuk membuktikan kualitas di Bernabeu. Cucurella hampir pasti mengisi pos bek kiri pada awal musim. Ia datang usai tampil impresif di Piala Dunia dan menawarkan paket kemampuan yang lebih lengkap dibandingkan Alvaro Carreras saat ini. Carreras masih memiliki peluang berkembang setelah melewati periode sulit musim lalu. Perkembangan positifnya akan menambah kedalaman opsi di sisi kiri. Ferland Mendy belum dapat membantu tim akibat cedera hamstring yang memerlukan operasi. Absennya Mendy memperkecil pilihan di sektor kiri pertahanan. Susunan Alexander-Arnold, Konate, Huijsen, dan Cucurella memberi keseimbangan yang dibutuhkan. Alexander-Arnold dapat mendorong serangan dari kanan, sementara Cucurella menawarkan energi dan agresivitas di kiri. Real Madrid resmi memperkenalkan Bernardo Silva. Real Madrid menggelar acara perkenalan pemain barunya, Bernardo Silva, pada hari Rabu, di kompleks kota olahraganya, dengan dihadiri Presiden klub Florentino Perez dan Presiden kehormatan Jose Martinez Pirri. Menurut situs resmi klub kerajaan itu, Perez menyambut pemain Portugal itu di ruang dewan direksi, sebelum Silva menandatangani kontraknya dengan klub, yang berlaku selama 2 musim hingga 30 Juni 2028. Usai penandatanganan kontrak, Bernardo Silva menerima 2 hadiah, replika miniatur Stadion Real Madrid dan sebuah jam tangan, di samping jersey tim yang bertuliskan namanya dan nomor 20. Silva menjadi rekrutan terbaru Real Madrid selama periode bursa transfer musim panas, bergabung dengan proyek pelatih Jose Mourinho, yang kembali menukangi tim kerajaan tersebut. Pemain Portugal itu mendapatkan kepercayaan Mourinho, yang memandangnya sebagai sosok yang mampu memberikan lebih banyak pengalaman dan fleksibilitas bagi lini tengah Real Madrid,
terutama setelah kegagalan klub dalam rekrut Rodri, yang pindah ke Barcelona. Menurut surat kabar Marca, Silva mungkin akan tampil sebagai starter pada laga pertama Real Madrid di Liga Spanyol menghadapi Espanyol, bersama Federico Valverde, mengingat belum lengkapnya kesiapan Aurelien Tchouaméni. Vinicius teken kontrak baru, masih belum puncaki daftar gaji Real Madrid. Real Madrid menata ulang struktur gaji skuad bertabur bintangnya. Kylian Mbappe tetap berada di puncak daftar, sementara kontrak baru 6 tahun Vinicius Junior belum menyalip rekan setimnya itu. Penyerang asal Prancis tersebut dikabarkan menerima lebih dari 500.000 pounds per pekan. Angka itu tercermin pada daftar yang menempatkan Mbappe di posisi teratas dengan 512.992 pounds. Dalam 2 musim pertamanya bersama Real Madrid, Mbappe sejauh ini mampu memberikan kontribusi positif secara individu, selaras dengan nilai kontraknya yang masif. Di antara seluruh pemain Real Madrid, Kylian Mbappe menjadi sosok dengan penghasilan paling besar. Ia tercatat menerima 512.992 pounds per pekan, selaras dengan kabar bahwa paket gajinya melampaui 500.000 pounds per pekan. Kontribusi Mbappe juga berjalan seiring dengan labelnya sebagai pemain bergaji tertinggi. Sejauh ini, ia mampu memberikan dampak positif secara individu dalam 2 musim pertamanya bersama Los Blancos. Posisi Mbappe di puncak hierarki gaji menegaskan skala investasi Real Madrid pada lini serang, terlebih ketika dibandingkan dengan penggawa ofensif lain di ruang ganti. Vinicius Junior menjadi sorotan setelah pada Agustus 2026 menandatangani kontrak baru berdurasi 6 tahun. Meski begitu, winger Brasil tersebut belum menempati posisi pertama dalam daftar gaji pemain Real Madrid. Di bawah Mbappe, Vinicius menerima 480.000 pounds per pekan. Nilai itu menempatkannya di urutan kedua dalam daftar internal klub ibu kota Spanyol tersebut. Jose Mourinho sedang membangun kembali Real Madrid dengan formasi terbaik. Kembalinya Jose Mourinho membawa transformasi revolusioner bagi Real Madrid, dengan peralihan ke formasi 4-2-3-1 dan 6 pemain berkualitas yang bertujuan untuk merebut kembali kejayaan mereka sebelumnya. Kembalinya Jose Mourinho ke Bernabeu bukan sekadar pergantian manajer. Ini menandai awal dari perombakan besar-besaran yang bertujuan menyelamatkan Real Madrid dari keterpurukan musim 2025 hingga 2026. Tekad untuk kembali mendominasi La Liga dan menaklukkan kompetisi Eropa terlihat jelas dalam kampanye transfer yang ekstensif, mendatangkan sejumlah pemain berkualitas seperti Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Carlos Espi, dan terutama perekrutan Yan Diomande. Mourinho menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan skuad mahal di Real Madrid. Berdasarkan eksperimen pramusim, pelatih asal Portugal itu siap meninggalkan formasi 4-3-3 tradisional dan beralih ke sistem 4-2-3-1 dengan 2 gelandang bertahan. Fakta bahwa manajemen Los Blancos menghabiskan lebih dari 125 juta euro untuk pemain sayap Yan Diomande merupakan sinyal jelas adanya perubahan filosofi permainan mereka. Keputusan ini akan berdampak langsung pada kinerja lini tengah dan lini serang menjelang pertandingan pembuka melawan Espanyol pada 23 Agustus. Formasi 4-2-3-1 berpotensi membantu manajer Mourinho menyeimbangkan serangan dan pertahanan. Dalam formasi 4-2-3-1 yang lengkap, 3 posisi kunci hampir pasti sudah ditentukan. Kylian Mbappe bermain sebagai striker tunggal, Jude Bellingham mengambil peran sebagai gelandang serang nomor 10, dan Vinicius Junior mengendalikan sayap kiri. Bagian yang hilang terletak di sayap kanan, di mana manajer Mourinho harus memilih antara kecepatan murni atau kontrol. Jika kecepatan dan daya ledak menjadi prioritas, Yan Diomande akan menjadi pilihan ideal. Kecepatan pemain berusia 19 tahun ini memungkinkan bek Denzel Dumfries untuk bermain di belakangnya guna memberikan perlindungan bagi serangan lawan. Real Madrid kejar bintang Arsenal impian Jose Mourinho. Manajer Real Madrid, Jose Mourinho, dilaporkan telah memberikan lampu hijau kepada pihak klub untuk memboyong salah satu gelandang bintang milik Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Menurut pemberitaan, Mundo Deportivo melaporkan bahwa nama gelandang Arsenal, Martin Zubimendi, kembali masuk dalam rencana transfer El Real. Pemain berusia 27 tahun tersebut sempat gencar dikaitkan dengan Santiago Bernabeu pada musim panas lalu saat Xabi Alonso menjabat, sebelum akhirnya ia memutuskan hengkang ke Arsenal. Nama Zubimendi kembali mencuat sebagai target utama Los Blancos setelah Rodri menolak tawaran untuk pindah ke ibu kota Spanyol. Mourinho dikabarkan telah meminta secara langsung kepada manajemen Real Madrid untuk segera mengamankan tanda tangan sang pemain.
Arsenal sendiri terbuka untuk melepas Zubimendi jika menerima penawaran bernilai tepat. Mengingat The Gunners menggelontorkan dana hingga 65 juta euro saat merekrutnya tahun lalu, setiap penawaran yang masuk dipastikan harus melebihi angka tersebut. Perwakilan Zubimendi kini tengah mengevaluasi situasi sang gelandang yang mulai kehilangan posisi utama di skuad Arsenal. Meski Mourinho terus mendesak pihak klub untuk mendatangkan gelandang kreatif dan telah merestui kesepakatan ini, terdapat dua hambatan utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Hambatan pertama adalah tingginya patokan harga yang ditetapkan oleh Arsenal. Selain itu, syarat paling krusial adalah Real Madrid harus melepas salah satu pemain dalam skuad mereka saat ini, karena pihak manajemen telah menegaskan tidak akan ada rekrutan baru sebelum ada pemain yang hengkang.